Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umi, 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan otomatisasi dan teori bahasa. Aturan produksi untuk nama variabel Pascal. Nama variabel dalam Pascal memiliki aturan tertentu. Karakter pertama harus berupa huruf dari A kecil sampai Z kecil, atau A besar sampai Z besar, atau garis bawah underscore. Karakter selanjutnya bisa berupa huruf, angka dari 0 sampai 9, atau garis bawah. Penjelasan aturan produksi nama variabel yaitu simbol non-terminal yang merepresentasikan nama variabel. Titik 2, membaca didefinisikan sebagai membaca atau huruf, angka, dan garis bawah simbol non-terminal yang merepresentasikan masing-masing karakter. Simbol yang diapit oleh tanda kutip tunggal adalah simbol terminal karakter aktual. Grammar atau tata bahasa. Tata bahasa atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai grammar. Secara teori adalah sistem aturan yang mengatur penggunaan bahasa. Aturan-aturan ini meliputi struktur kalimat, penggunaan kata, dan hubungan antara kata-kata dalam suatu kalimat. Tata bahasa memberikan kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk memahami dan menghasilkan kalimat yang bermakna dalam suatu bahasa. Komponen utama tata bahasa yang pertama fonologi, mempelajari bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut digabungkan untuk membentuk kata. Yang kedua morfologi, mempelajari struktur data, bagaimana kata dibentuk dari morfem, unsur terkecil yang memiliki makna. Yang ketiga sintaksis, mempelajari bagaimana kata-kata digabungkan menjadi frasa dan kalimat. Semantik, mempelajari makna kata dan kalimat. Yang terakhir pragmatik, mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Fungsi tata bahasa yaitu memungkinkan komunikasi yang efektif. Dengan mengikuti aturan tata bahasa, kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Menentukan struktur bahasa, tata bahasa memberikan kerangka yang mengatur bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. 3. Membedakan bahasa. Setiap bahasa memiliki tata bahasa yang unik yang membedakannya dari bahasa lainnya. Simbol adalah representasi abstrak dari suatu konsep, ide, atau entitas. Simbol bisa berupa karakter, yaitu huruf, angka, atau tanda baca yang digunakan untuk membentuk kata dan kalimat. Gambar, representasi visual dari suatu objek, konsep, atau ide. Tanda simbol yang digunakan untuk mewakili suatu tindakan, kondisi, atau hubungan. Contoh simbol karakter yaitu A, B, 1, 2, plus, min, sama dengan. Gambar yaitu hati untuk cinta, tanda tanya untuk pertanyaan. Logo perusahaan. Tanda yaitu tanda plus, tanda minus, tanda sama dengan. Fungsi simbol yaitu komunikasi. Simbol digunakan untuk menyampaikan informasi dan ide. Representasi simbol dapat mewakili sesuatu yang lebih kompleks atau abstrak. Pengenalan simbol digunakan untuk mengidentifikasi objek, orang, atau tempat. String adalah urutan karakter yang diurutkan secara linier. String digunakan untuk merepresentasikan teks, kata, kalimat, atau bahkan kode program. String biasanya diapit oleh tanda kutip atau tanda petik tunggal. Contoh string halo dunia 12345 ini adalah sebuah kalimat ABCD diapit dengan sebuah tanda kutip. Karakteristik string yang pertama, urutan karakter dalam string memiliki urutan yang tetap. Panjang-panjang string adalah jumlah karakter yang ada di dalamnya. String merupakan tipe data yang umum digunakan dalam banyak bahasa pemrograman. Perbedaan simbol dan string. Definisi simbol, representasi abstrak, string urutan karakter. Jenis simbol yaitu karakter, gambar, tanda, string, teks. Panjang simbol yaitu tidak terbatas, panjang string terbatas pada jumlah karakter. Fungsi simbol komunikasi, representasi, pengenalan. Fungsi string menyimpan teks. Operasi dasar pada string. Konkatenasi menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu string yang lebih panjang. Contoh halo ditambah dunia menghasilkan halo dunia. Indexing mengakses karakter tertentu dalam sebuah string berdasarkan indeksnya. Indeks biasanya dimulai dari 0, contoh Python 0 akan menghasilkan P. Slicing mengambil sebagian dari sebuah string, contoh pemrograman akan menghasilkan ROG. Mengubah kasus, mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf besar atau huruf kecil, contoh Python menghasilkan Python. Mencari substring, mencari keberadaan suatu
Substring dalam sebuah string, contoh Python, akan menghasilkan indeks 3 karena ton dimulai pada indeks ketiga. Operasi lanjutan pada string, membalik urutan karakter dalam sebuah string, contoh hello dibalik menjadi oleh. Menghapus spasi di awal, akhir, atau di antara kata-kata dalam sebuah string. Membagi sebuah string menjadi beberapa bagian berdasarkan karakter pemisah tertentu, misalnya spasi, koma. Mengganti karakter tertentu dalam sebuah string dengan karakter lain. Memformat string dengan menggunakan placeholder untuk menyisipkan nilai variabel. Konversi tipe data, mengubah string menjadi tipe data lain seperti integer atau float. Perbandingan string, membandingkan dua string untuk mengetahui apakah keduanya sama atau mana yang lebih besar atau lebih kecil. Compiler adalah sebuah program yang berfungsi menerjemahkan kode sumber source kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++, Java, Python, DLL menjadi kode mesin kode yang dapat langsung dipahami dan dieksekusi oleh komputer. Dengan kata lain, compiler bertindak sebagai jembatan antara bahasa manusia yang lebih mudah dipahami, bahasa pemrograman, dengan bahasa mesin yang hanya terdiri dari angka biner 0 dan 1. Proses kerja compiler yang pertama, analisis leksikal. Tokenisasi, kode sumber dipecah menjadi unit-unit terkecil yang disebut token. Token ini bisa berupa kata kunci, identifikasi, nama variabel, fungsi operator, atau literal, nilai konstan. Penghapusan komentar dalam bentuk kode sumber diabaikan karena tidak memiliki arti bagi komputer. Penghapusan spasi dan tab juga diabaikan karena hanya berfungsi untuk membuat kode lebih mudah dibaca oleh manusia. Yang kedua, analisis sintaksis. Parsing token-token yang dihasilkan pada tahap sebelumnya diuji untuk memastikan apakah urutan dan kombinasi token tersebut sesuai dengan aturan tata bahasa grammar dari bahasa pemrograman yang digunakan. Pembentukan pohon sintaks. Hasil parsing biasanya direpresentasikan dalam bentuk struktur data yang disebut pohon sintaks. Pohon sintaks ini menggambarkan hubungan hierarkis antara berbagai elemen dalam program. Yang ketiga, analisis semantik. Pemeriksaan tipe, compiler memeriksa apakah tipe data yang digunakan dalam operasi sudah sesuai. Misalnya, kita tidak bisa menjumlahkan bilangan bulat dalam string. Pemeriksaan ruang lingkup, yaitu compiler memeriksa apakah variabel atau fungsi yang digunakan sudah dideklarasikan dengan benar dan berada dalam ruang lingkup yang sesuai. Optimasi, pada tahap ini compiler mungkin melakukan beberapa optimasi sederhana untuk meningkatkan efisiensi kode, seperti menghilangkan kode yang tidak perlu atau mengganti operasi yang lebih kompleks dengan operasi yang lebih sederhana. Generasi kode. Penerjemahan pohon sintaks yang lebih melalui analisis semantik diterjemahkan menjadi kode mesin. Kode mesin ini berupa instruksi-instruksi yang dapat langsung dieksekusi oleh prosesor. Optimasi, compiler juga melakukan optimasi pada tingkat kode mesin untuk meningkatkan kinerja program. Yang kelima, linking. Penggabungan kode mesin yang dihasilkan oleh compiler biasanya belum lengkap. Kode ini perlu digabungkan dengan kode dari library atau modul lain yang digunakan dalam program. Proses penggabungan ini disebut linking. Mesin automata dengan output. Mesin automata dengan output merupakan perluasan dari konsep mesin automata biasa yang tidak hanya menerima input, tetapi juga menghasilkan output. Jenis mesin ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan pola, kompilasi, dan pemrosesan bahasa alami. Yang pertama, FST, Finite State Transducer, merupakan perluasan dari Finite State Automata FSA yang menghasilkan output saat berpindah dari satu state ke state lainnya. Output bisa berupa simbol tunggal atau string, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan, ucapan, morfologi, dan transliterasi. Yang kedua, Pushdown Transducer merupakan perluasan dari Pushdown Automata PDA yang juga menghasilkan output. Memiliki tumpukan stack untuk menyimpan informasi tambahan, digunakan dalam pengenalan bahasa konteks bebas dan kompilasi. Yang ketiga, Linear Bound Automata LBA dengan output merupakan perluasan dari LBA yang menghasilkan output. Memiliki pita kerja yang panjangnya dibatasi oleh panjang input, digunakan dalam pengenalan bahasa sensitif konteks. Yang keempat, Turing Machine dengan output merupakan mesin Turing yang paling umum dengan tambahan kemampuan menghasilkan output. Memiliki pita tak terbatas dan dapat menghitung fungsi rekursif. Digunakan dalam komputasi teoritis dan pemodelan sistem komputasi yang kompleks. Selanjutnya, pemahaman dasar penjumlahan biner. Sebelum kita mulai merancang FST, mari kita ingat kembali aturan dasar penjumlahan biner. 0 ditambah 0 yaitu 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 0 adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 0 dengan carry 1. Merancang FST untuk penjumlahan biner, FST yang kita rancang akan menerima
2 digit biner sebagai input dan menghasilkan 1 digit biner sebagai output hasil penjumlahan serta sebuah bit carry untuk ditambahkan pada penjumlahan digit berikutnya. State S0, state awal S1, state ketika hasil penjumlahan adalah 1 tanpa carry. State 2, state ketika hasil penjumlahan adalah 0 dengan carry 1. Input 0 atau 1 digit biner pertama, 0 atau 1 digit biner kedua. Output 0 atau 1 hasil penjumlahan, 0 atau 1 carry. Cara kerja inisialisasi mesin dimulai dari state S0. Input mesin menerima 2 digit biner sebagai input, transisi mesin berpindah ke state baru sesuai dengan tabel transisi dan menghasilkan output hasil penjumlahan dan carry. Ulangi, proses diulang untuk setiap pasangan digit biner yang akan dijumlahkan. Pemahaman dasar penjumlahan biner ini ada pada tabel. Tipe-tipe grammar menurut Noam Chomsky, yaitu yang terkenal hierarki Chomsky. Hierarki ini mengklarifikasikan bahasa formal berdasarkan tingkat kompleksitas gramatikanya. Hierarki Chomsky membagi bahasa formal menjadi 4 tingkatan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama, regular grammar tipe 3. Karakteristiknya aturan produksinya sangat terbatas, hanya memungkinkan transisi dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan simbol input saat ini. Contoh bahasa yang terdiri dari string yang diakhiri dengan simbol tertentu. Automata, finite state automata. Penerapan pengenalan pola sederhana seperti pengenalan kata kunci dalam teks. Yang kedua, context-free grammar. Karakteristik aturan produksinya memungkinkan penggantian variabel non-terminal dengan kombinasi variabel terminal dan non-terminal lainnya tanpa memperhatikan konteks di sekitarnya. Contoh bahasa yang terdiri dari kalimat-kalimat dalam bahasa pemrograman. Pushdown automata, PDA, penerapan analisis sintaksis dalam kompilator, pengenalan bahasa alami sederhana. Yang ketiga, konteks sensitive grammar tipe 1. Karakteristik aturan produksinya lebih fleksibel daripada konteks free, namun tetap memiliki batasan pada konteks. Contoh bahasa yang membutuhkan informasi kontekstual untuk menentukan kelayakan suatu string. Linear bound automata, penerapan bahasa alami yang kompleks, pemrosesan teks yang membutuhkan pemahaman konteks. Yang terakhir, unrestricted grammar tipe 0. Karakteristik tidak ada batasan pada bentuk aturan produksinya, sangat fleksibel. Contoh bahasa yang sangat kompleks termasuk semua bahasa yang dapat dihitung. Turing Machine, penerapan model komputasi universal dapat menghitung semua fungsi yang dapat dihitung. Perbedaan utama antar tipe yaitu regular, context free, context sensitive, dan unrestricted seperti pada tabel. Selanjutnya, automata untuk sistem lift 5 lantai. Yang pertama, state, kondisi lift saat ini misalnya berhenti di lantai 1, bergerak ke atas atau ke bawah. Input permintaan dari pengguna misalnya tombol panggil di lantai 2, tombol panggil di lantai 5. Output gerakan lift naik, turun, berhenti, dan indikator lantai. Outputnya yaitu naik, lift bergerak ke atas, turun, lift bergerak ke bawah, berhenti, lift berhenti. Transisi, tabel transisi menggambarkan kemungkinan perpindahan state berdasarkan input yang diberikan. State S0 hingga S4 ketika lift berhenti di suatu lantai, ia akan menunggu input tombol panggil. Jika ada tombol ditekan, lift akan bergerak sesuai dengan arah yang diminta. State S up dan S down, ketika lift sedang bergerak, ia akan terus bergerak sampai mencapai lantai tujuan yang terdekat dengan permintaan terakhir. Membuat automata hingga untuk ekspresi reguler. Automata dimulai dari state Q0. Untuk mencapai state akhir Q7, automata harus melewati semua state secara berurutan sesuai dengan transisi yang didefinisikan, mengikuti pola yang ditentukan oleh ekspresi reguler. Cara kerja automata, input string yang akan diuji dimasukkan ke dalam automata. Automata mulai dari state awal dan berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan karakter input yang dibaca. Penerimaan, jika setelah memproses seluruh string, automata berada di state akhir, maka string tersebut diterima sebagai valid sesuai dengan ekspresi reguler. Contoh string 0110101111 akan diterima karena mengikuti pola yang ditentukan oleh automata. String 01101110 tidak akan diterima karena tidak diakhiri dengan Y. Automata non-deterministik. Automata yang kita bisa buat di atas adalah jenis non-deterministik karena dari satu state bisa ada beberapa transisi yang mungkin untuk input yang sama. Automata hingga deterministik AHD seperti pada tabel. Baris A,
Jika mulai dari state A dan menerima input 0, kita akan berpindah ke state B. Jika inputnya 1, kita ke D. Jika ada ekuivalen transisi, kita bisa tetap di A atau berpindah ke B. Baris lainnya dilakukan perhitungan yang sama untuk setiap kombinasi state dan input. State akhir AHD, state ABC, DE, dan DEC adalah state akhir karena mengandung state akhir E dari AHN. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.